Pak Roy, saya mau minta tolong nih, boleh nggak? Boleh Bu, gimana Bu? Ya. Jadi saya mau melakukan coaching sama Bu Nanis nih Kak. Dalam observasi ini saya minta tolong nih Pak Roy jadi pengamat. Berkenan tidak Pak? Saya bersedia Bu. Waktunya kira-kira kapan Bu? Mungkin besok ya. Boleh Bu, tapi sebelum memulai coaching nanti Bu Mega sama Bu Nanis, saya akan mengajukan pertanyaan dulu sama Bu Mega. Nih yang pertama, kompetensi coaching apa nih yang akan dikembangkan oleh Ibu ketika melaksanakan coaching dengan Bu Nanis? Betul, kalau kita tahu kan kompetensi coaching teh ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan ada memberikan pertanyaan berbobot. Begitu mungkin ya, ada 3 itu. Kemudian bagian kompetensi mana nih yang akan atau yang secara spesifik harus saya observasi? Mungkin nanti saya ingin Pak Roy mengobservasi saya dalam hal mendengarkan aktif nanti dengan ngobrol sama Bu Nancy. Satu lagi nih Ibu, indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu apa? Nanti saya dengan masalah yang Bu Nanis miliki, indikator ketercapaian coaching saya itu Bu Nanis bisa sampai menemukan solusi sendiri untuk masalah tersebut. Seperti itu mungkin ya? Oh gitu, bagus Bu. Nanti kita agendakan untuk pelaksanaan coaching. Terima kasih banyak ya Pak ya. Nanis, apa kabar nih? Alhamdulillah, Bu Mega, Bu Mega apa kabar? Alhamdulillah, ini kayaknya lagi ngelamun gini, ada apa nih? Ada salah? Iya, Bu Mega. Bu Mega ini lagi juga? Enggak, barangkali mau berbagi, siap untuk mendengar kok. Iya, saya juga butuh teman buat berbagi nih Bu Mega. Jadi gini, saya tuh ada semacam permasalahan di kelas. Jadi anak-anak itu sekarang itu di kelas itu ada 2 kubu Bu Mega. Geng-gengan berarti ya. Begitu supaya ngobrol kita bermakna nih Bu nih. Harapan Ibu dari obrolan kita tuh apa nih? Harapan saya tuh punya solusi atas permasalahan yang sekarang ini menjadi keresahan buat saya gitu Ibu. Boleh cerita nggak sih sebenarnya ada apa? Di kelasnya tuh gimana kondisinya? Jadi gini Bu, di kelas itu sekarang ini ada 2 geng yang ya geng kita sebut aja ya Bu, geng A sama geng B. Si geng A ini sama geng B ini biasa kalau beda kubu kan biasanya saling berseteru, enggak kok ada aja yang misalnya laporan sosial, Ibu si ini mah gini, Ibu si itu mah gitu. Jadi saya itu inginnya tuh anak-anak tuh ya enggak ada keinginan lagi. Oh berarti dari cerita Bu Nanis ada 2 kelompok nih ya? Iya. Berarti satu kelas itu berapa orang sih Bu? Kebetulan sekarang ini kelas saya ini mengajar kelas 4 ya Bu. Nah kelas 4 itu terdiri dari 20 orang dan kebetulannya ini jadi sepasang-pasang. Yang 10 anak cewek, 10 anak cowok. Berarti 2 kelompok tersebut itu heterogen, laki-laki perempuan. Iya. Artinya di sini kebersamaannya kurang ya Bu ya? Kebersamaannya kurang. Kalau boleh tahu nih, kalau mau mengukur kebersamaan di kelas 4 ini dari level 1 sampai level 10 sekarang ada di level berapa? Kalau saya lihat sekarang itu anak-anaknya itu udah mulai geng-gengan itu nampak kelihatan ya Bu. Ini juga merupakan keresahan buat saya. Jadi sepertinya ada di level 6 gitu. Ya berarti masih jauh untuk ke angka 10 ya Bu. Iya. Tapi memang kalau untuk 10 sekali juga kita tidak bisa memaksakannya ya. Kalau harapan Bu Nanis nih minimal kita kebersamaannya di kelas 4 itu di level berapa Bu Nanis inginnya? Ya kalau misalnya inginnya itu kan tetap ya Bu di 10. Cuma karena kalau misalnya untuk sampai level 10 dari 6 itu kan sepertinya dari 6 ke 10 langsung drastis ya. Saya tuh pengen minimal di 8 lah Bu, anak-anak itu. Jadi ingin anak-anak itu ayo bareng lagi, bersama lagi, kompak lagi, ingin gitu Bu. Ya baik. Nah dari harapan Bu Nanis tadi untuk dari 6 ke 8, Bu Nanis sendiri memiliki rencana-rencana apa nih supaya naik nih level
pertandingan. Jadi kedua geng itu antara geng perempuan sama geng laki-laki ya Bu. Ya. Jadi kurang kompaknya itu di antara perempuan sama laki-laki. Rencana saya itu saya ini mau mengubah posisi tempat duduk Bu. Jadi posisi tempat duduknya karena kebetulan kan jumlah perempuan sama laki-laki sama, jadi saya itu mau merubah satu kelas itu jadi terdiri dari anak perempuan sama laki-laki. Selang sekar ya. Iya, ya betul Ibu, selang sekar. Ya, maaf ya Bu ya. Ya nggak apa-apa. Selanjutnya Bu, ada lagi nggak selain tadi ngatur tempat duduk nih? Kalau itu paling nanti saya tambahin sama itu aja Bu, sama apa namanya diskusi kelompok. Nanti paling diperbanyak lagi. Nanti apa namanya kelompok-kelompoknya itu kita campur lagi. Jadi kayak anak-anak yang sebenarnya lebih ke karena miskomunikasi ya Bu. Jadi anak-anak yang miskomunikasi itu bisa satu kelas dalam satu kelompok, nanti kita lihat nih, kita atur biar mereka kerjasamanya ada. Jadi kan kalau misalnya udah kerjasama, nanti si anak-anaknya juga timbul harus bagaimana nih biar timbul kerjasamanya, berarti kita harus kompak. Jadi kan kalau udah kompak kan berarti kita harus mengesampingkan ego kita. Itu kan jadi seperti itu. Nah, saya ini rencana-rencana Bu Nanis nih. Tapi dari dua yang tadi saya dengar ya Bu, menurut Ibu mana nih yang paling bisa kita lakukan terlebih dahulu nih? Kalau misalnya yang paling bisa kita lakukan secepatnya itu paling ya itu dulu Bu, kita merubah posisi tempat duduk dulu. Misalnya merubah posisi tempat duduk kan apa istilahnya bisa dilakukan dengan sesegera mungkin. Kalau misalnya untuk diskusikan nanti kita penyesuaian dulu dengan pembelajarannya. Siap-siap. Nah, dari tadi yang apa namanya memasangkan selang sekar, Ibu mau mulai kapan nih? Kalau itu rencananya besok sudah bisa diterapkan Bu. Ya, siap, mantap. Ya Bu, menurut Ibu nih kan udah kebayang nih nanti kita mau masangkan ya, hambatan yang mungkin terjadi nanti apa nih? Kalau hambatan barangkali karena ini kan baru ya Bu, paling pertama itu sepertinya akan ada penolakan dari anak-anak yang biasanya mereka istilahnya sudah nyaman dengan teman sebangku mereka, sekarang harus dirubah. Apalagi dirubahnya ini dengan istilahnya yang ya berbeda kubunya itu, jadi anak cewek anak cowok ya. Nanti paling mungkin sepertinya ada penolakan di anak-anak. Tapi paling saya jelaskan terlebih dahulu sama itu sih Bu, apa namanya kalau penyesuaian lagi anak-anak, soalnya yang dulunya udah nyaman sama ini sekarang harus dirubah lagi. Betul, berarti dari hambatan yang tadi khawatir ada penolakan, Ibu sendiri sudah punya solusinya dengan nanti menjelaskan ya Bu ya. Nanti juga lama-lama juga terbiasa kok, gitu ya Bu ya. Kemudian nih Bu, selain Ibu gitu ya, pihak yang dapat mendukung rencana Ibu ini kira-kira siapa saja ya Bu? Kalau misalnya yang mendukung paling guru PAI sama guru PNJAS Bu ya. Kan kalau misalnya di SD itu yang terlibat langsung ke anak itu kan guru kelas, guru PAI sama guru PNJAS. Untuk guru PAI sama PNJAS nanti paling saya ceritakan dulu permasalahan di kelas yang terjadi sekarang ini seperti apa. Nanti paling untuk guru PAI nanti saya minta tolong dong masukin misalnya kekompakan itu bagaimana, kebersamaan ya, adab-adab. Misalnya kalau misalnya orang arahan itu nanti bagaimana gitu. Nanti kalau untuk guru PNJAS paling itu sih Bu, nanti kita kolaborasi bagaimana jadi anak itu biar yuk kita bikin kelompok, misalnya kita adain permainan ketika pelajaran PNJAS yuk. Nah permainannya itu dibentuk kelompok yang apa namanya yang heterogen itu, jadi biar berbaur gitu anak-anaknya. Senang sekali nih sama Bu Nanis. Jadi memang kita kalau sendiri saja mungkin akan sulit ya Bu. Maksudnya anak-anak juga kalau misalkan sudah dibiasakan di pelajaran yang lain, PAI-nya, olahraganya, oh berarti
tapi ini di seluruhnya kita harus seperti ini, begitu ya Bu ya. Nah, gimana sekarang nih Bu perasaannya? Alhamdulillah Ibu, saya tuh dari tadi bingung maksudnya mau gimana, tapi setelah kita ngobrol seperti ini, alhamdulillah saya dapat pencerahan. Terus saya juga plong Bu. Iya, sebenarnya saya tidak banyak membantu apa-apa, saya cuma nanya-nanya aja ke Ibu ya, tapi Ibu sendiri yang sudah memiliki solusi dari masalah Ibu sendiri. Seperti itu. Alhamdulillah Saya doakan mudah-mudahan lancar rencana Ibu berjalan sesuai waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih Bu. Iya, perkembangannya bagaimana? ya, nanti saya ceritakan ya, mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan ini bisa berhasil. Nanti ketika berbagi nanti kita ceritakan nih, nanti saya ceritakan nih ke Bu Mega. Betul. Iya, terima kasih banyak Ibu Nani sudah mau berbagi dengan saya. Iya. Makasih ya Bu Mega. Bu Mega, kemarin Bu Mega sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Nanis. Untuk itu ada beberapa hal yang akan saya konfirmasi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching dengan Ibu Nanis? Iya Pak Roy, kemarin itu Bapak mungkin sudah mengamati saya melakukan coaching bersama Bu Nanis, di mana di sana saya mencoba untuk mendengarkan Bu Nanis atas masalah yang Bu Nanis miliki, yaitu mengenai masalah di kelasnya tentang beberapa anak yang memang geng-gengan seperti itu Pak Roy. Nah, berikutnya, apa indikator ketercapaian pengembangan yang sudah dicapai oleh Bu Mega? Iya, seperti sebelumnya kita bahas ya Pak Roy ya, saya mencoba untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, di mana kemarin dengan Bu Nanis bercerita, saya mencoba mendengarkan secara aktif apa yang diceritakan oleh Bu Nanis, sampai Bu Nanis menemukan solusi dari masalahnya ya sendiri begitu Pak Roy. Sedangkan kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan oleh Bu Mega? Itu kemarin kan hanya baru mendengarkan aktif nih Pak Roy. Ya. Saya ingin mencoba mengembangkan kompetensi di bagian mengajukan pertanyaan berbobot, karena memang kemarin saya merasa gitu ya, karena memang fokusnya untuk mendengarkan dulu, jadi kemarin ya pertanyaan-pertanyaan saya hanya sebagai umpan balik saja seperti itu. Jadi kompetensi selanjutnya saya ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Baik Bu Mega, berdasarkan hasil observasi kemarin, saya refleksikannya bahwasanya Bu Mega sudah optimal dalam mendengarkan aktif. Namun ada perlu untuk ditingkatkan mengenai kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu harus digali lagi Bu Mega, serta kalau saya perhatikan ada beberapa kata yang harus dihindari lagi. Ya, betul. Saya rasa itu akan menjadi lebih sempurna lagi ketika pelaksanaan coaching, menghindari kata-kata yang sekiranya masih ragu-ragu. Mungkin itu Bu Mega yang dapat saya refleksikan. Betul. Makasih banyak Pak Roy sudah menjadi observer dalam coaching bersama Bu Nanis. Semoga menjadi masukan yang baik untuk saya. Siap, sama-sama. Siang Bu Mega. Siang Bu Nanis, gimana nih gimana? Jadi gini, saya itu ada rencana mau melakukan coaching dengan Pak Roy. Oh, sama Pak Roy Ya, Oh ya. Nah, kebetulan saya ini butuh observer nih buat coaching nanti. Apa Bu Mega ada waktu tidak? Baik, kapan tuh Bu? Kalau Bu Meganya santai, rencananya besok sih. Oh, insya Allah bisa Bu. Iya, insya Allah bisa. Alhamdulillah. Tapi ada beberapa yang harus saya konfirmasi dulu nih Bu Nanis sebelum besok kita melakukan coaching Bu Nanis dengan Pak Roy. Pertama mungkin kompetensi yang ingin Bu Nanis kembangkan nih pada kegiatan coaching dengan Pak Roy itu apa? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu saya itu ingin kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, yang
terakhir yaitu ingin menggali pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti dari 3 itu supaya saya fokus nih Bu Nanis. Bu Nanis ingin saya spesifik mengamatinya di bagian yang mana, Bu? Saya ingin Bu Mega ini mengobservasi saya secara spesifiknya itu di mendengarkan aku. Baik. Nah, kalau ini indikator ketercapaiannya nih Bu Nanis bisa menyimpulkan saya berhasil nih coaching dengan Pak Roy, itu indikator ketercapaiannya bagaimana? Untuk indikatornya, jadi yang saya inginkan setelah coaching dilaksanakan, saya ingin Pak Roy itu dapat mendapatkan solusi atas permasalahan yang disampaikan kepada saya. Ya mantap ya. Baik Bu Nanis, besok insya Allah kita calling-callingan lagi, kita agendakan lagi. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar ya Bu Nanis ya. Amin. Terima kasih ya Ibu. Ya, bangga. Siang Bu Nanis. Siang Bu Mega. Iya Bu Nanis, kemarin saya udah melihat Bu Nanis melakukan coaching bersama Pak Roy. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin konfirmasi nih Bu Nanis. Iya Ibu, boleh? Ya, pertama Bu Nanis, boleh ini tidak diceritakan kembali nih apa yang sudah Bu Nanis lakukan bersama Pak Roy saat coaching kemarin. Jadi kemarin itu saya itu melakukan coaching dengan Pak Roy. Pak Roy itu menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapinya Ibu. Masalahnya? Masalahnya itu jadi Pak Roy itu masih bingung dengan supervisi. Oh, ya betul. Ya, artinya di sini Ibu sudah bisa mengukur indikator ketercapaian pengembangan yang sudah Ibu tetapkan waktu di awal. Gimana nih Bu indikator ketercapaiannya? Untuk indikator ketercapaiannya, saya itu sudah menjadi pendengar yang aktif Ibu, menjadi pendengar yang baik, alhamdulillah. Kalau begitu ya betul ya Bu ya, saya juga sudah melihat Ibu mencoba untuk menjadi pendengar yang baik bagi Pak Roy. Selain itu Bu, ada refleksi lain? Selain itu, jadi alhamdulillah ya Bu, berdasarkan coaching kemarin, Pak Roy itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik. Nah, selanjutnya nih Bu, setelah ini Ibu punya keinginan untuk mengembangkan kompetensi apa lagi nih dalam hal coaching ini? Nah, untuk kedepannya saya ini ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot Ibu. Jadi biar sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan itu dapat menggali kunci sehingga kunci lebih dapat menemukan solusinya. Baik, nanti berdasarkan observasi saya dan berdasarkan percakapan kita tadi Bu, saya simpulkan Ibu sudah mencoba untuk menerapkan mendengarkan aktif setelah coaching dengan Pak Roy tersebut ya Bu ya. Dan Ibu sekarang ingin mencoba mengembangkan untuk kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu ya Bu ya, betul ya? Iya Ibu. Ya mudah-mudahan nanti selanjutnya saya bisa observasi Ibu lagi nih dalam pengembangan kompetensi yang ini. Boleh Ibu, dengan senang hati. Ya, baik. Makasih ya Bu Nanis atas kepercayaannya untuk saya menjadi observer Ibu. Saya juga terima kasih ya Bu atas waktunya sudah berkenan menjadi observer saya. Baik, sama-sama Bu Nanis. Bangga. Ya, selamat pagi Bu Nanis.
Pagi Pak Roy. Saya sudah mengagendakan dengan Bu Mega akan melaksanakan proses coaching. Ya. Bersediakah Bu Nanis nanti menjadi observer ketika saya melaksanakan coaching dengan Bu Mega? Boleh Pak Roy. Untuk waktunya kapan ya? Waktunya kebetulan saya dan Bu Mega sudah mengagendakan besok Bu. Bagaimana Bu? Sedia? Boleh. Kemudian besok saya banyak waktu luang nih. Tapi sebelum besok Pak Roy dan Bu Mega mengadakan coaching, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan ke Pak Roy. Kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching besok? Seperti yang kita ketahui, kompetensinya bahwasanya kompetensi coaching ada mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya rasa berperan atau mendengarkan secara aktif itu lebih diutamakan, lebih difokuskan. Berarti bagian kompetensi mana nih yang besok akan difokuskan dalam coaching itu? Untuk proses coaching besok lebih terfokuskan ketika saya mendengarkan secara aktif Bu Mega. Kemudian indikator ketercapaiannya apa? Indikator ketercapaiannya bahwasanya nanti Bu Mega mampu merumuskan rencana aksi setelah Bu Mega digali atau diidentifikasi terkait permasalahan yang ia rasakan. Baik, kalau begitu untuk waktunya besok silakan saya tunggu proses coaching antara Pak Roy dengan Bu Mega. Oke, siap. Ditunggu ya Bu ya. Iya, kan. Siang Pak Roy. Selamat siang Bu Nanis. Saya ingin mengkonfirmasi apa yang sudah Pak Roy dan Bu Mega lakukan kemarin untuk proses coaching ya. Ada beberapa hal nih yang ingin saya konfirmasi kepada Pak Roy. Menurut Pak Roy, apa yang sudah dilakukan saat coaching kemarin? Proses coaching kemarin saya sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta serta saya menggunakan kompetensi aktif menegakkan aktif. Kemudian apa indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Roy sudah lakukan? Indikator ketercapaian yang sudah saya kembangkan, sudah saya lakukan adalah mampu mengajak atau menggali Bu Mega supaya merumuskan rencana aksinya terkait beberapa siswa yang dirasa masih kurang jujur dalam melaksanakan ujian. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Roy kembangkan nih? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah saya masih belajar menghindari kata-kata yang sekiranya kurang perlu dan harus dihindari ketika coaching. Kemudian alur tirtanya harus diperjelas dan dipertegas lagi. Itu. Baik, dari hasil coaching kemarin dapat saya refleksikan ya Pak Roy. Untuk Pak Roy mendengarkan aktifnya sudah bagus. Kemudian untuk alur tirtanya, tujuannya sudah dapat disampaikan, rencana aksinya juga dapat disampaikan pula, dapat dijelaskan. Kemudian hanya saja untuk identifikasi permasalahan itu bisa lebih digali kembali Pak. Mungkin itu saja Pak Roy. Ya, terima kasih atas masukannya Bu Nanis untuk refleksi saya ke depannya. Sampai bertemu di lain kesempatan untuk menjadi observer kembali. Iya, Pak. Terima kasih Bu Nanis. Iya Pak Roy.